Bunda Iin, si Ratu Venom, pasti bisa menaklukkan ular besar ini. Untuk menangkap piton besar seperti ini, kita harus bikin dia capek. Setelah dia kehabisan tenaga, baru kita tangkap. Tidak! Si ular mengeluarkan jurus andalannya. Lilitannya mengunci kaki Kasera. Udah kena, sekarang kita amankan. Wah, syukurlah kita berhasil mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari kandang domba ini, teman. Untungnya keberadaan si ular terdeteksi dengan cepat sebelum memakan korban ternak domba di sini. Bikin dak-dikduk aja ya. Padahal sebelumnya Bunda Iin dan Kasera lagi seru-seruan belajar gembalain domba. Ini termasuk seru atau kegiatan yang bikin capek ya, Bun? Wadah kamu, Ton. Enggak tahan, strong ini. Iya, Bun, iya. Om Editor, tolong mundurin ceritanya lebih awal lagi ya. Nah, ini dia. Bunda Iin dan Kasera lagi tantang gembalakan 100 ekor domba. Kira-kira Bunda sanggup nggak ya? Rutinitas domba keluar kandang dilakukan pada pagi hari, teman. Sekitar 700 meter dari bawah, kawanan domba akan berjalan menuju kandang umbaran. Tahukah teman, jika domba salah satu hewan pertama yang dijinakkan untuk kepentingan agriculture atau pertanian yang dimanfaatkan dari segi bahan pangan dan industri. Ini nih, serunya menggembala domba. Mereka selalu mencari kesempatan untuk mencari makan sendiri. Selain pintar mencari makan sendiri, sifat berkelompok domba membuat sang gembala gak kerepotan menggiring mereka ke kandang. Bahkan, hewan bernama Latin Ovis aries ini akan merasa gelisah jika terpisah dari kawanannya. Wah, domba punya sifat bestie forever ya? Dijamin solid dan setia nih kalau temenan sama domba. Nah, ini Tan, di sini tempatnya. Domba-domba ini akan disatuin dengan teman-temannya. Nah, ini Tan, teman-temannya di kanan sebelah sini. Domba-domba yang Bunda kirim, tempatnya sebelah sana. Ayo. Yeay! Bunda Iin dan Kasera berhasil melewati tantangan gembala domba dari Otan. Keren maksimal! Gimana Tan? Indah kan pemandangannya? Bisa tebak nggak ini di mana? Ya jelas beda dong. Panorama cantik ini bukan berasal dari benua Eropa, tapi dari Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mantul kan? Di sini, teman-teman bisa bermain dan memberi makan kawanan domba. Mulai dari jenis lokal seperti Texel, hingga Barbados dari Kepulauan Karibia. Hayo, mulai iri ya, mau ikutan kesini juga. Teman, tahu nggak salah satu perbedaan domba dan kambing? Yang Otan dengar sih, domba takut berada di ketinggian. Kalau kambing nggak usah ditanya deh, jenisnya aja ada kambing gunung. Tapi apakah itu hanya isapan jempol belaka? Gimana kalau kita buat pembuktiannya aja, Bun? Oke Tan, kita ajak ke atas ya. Kita pancing dengan ini, oke. Let's go! Tan, dombanya sudah di atas. Sekarang Bunda mau tinggalin. Gimana reaksinya? Weleh. Kenapa jadi Bunda Iin yang takut turun sih? Otan kan mau uji coba dombanya. Nah loh, si domba mulai bingung dan ragu melanjutkan perjalanannya sampai ke bawah, teman. Waduh, Otan gak paham nih maksud kamu. Tapi sepertinya dia sedang minta tolong. Terbukti ya Tan, domba itu takut ketinggian. Tadi udah sempat turun, tapi karena panik dia malah balik naik lagi. Sera, ayo turunin. Oh ya Bun, siap.
Ternyata perbedaan ini berasal dari kebiasaan mencari makan. Kambing lebih suka mencari daun yang ada di pohon, sehingga membuat ia gemar memanjat. Hal tersebut tidak berlaku pada domba, karena hewan penghasil wol ini cenderung memilih rumput untuk sumber makanannya. Kak Sera ngapain sih? Nangkep domba sama ayam tuh sama, Kak. Sama-sama susah. Lagian iseng banget. Sobat Otan lagi anteng malah dikejar-kejar. Tapi pada mau ngapain sih, Bun? Otan penasaran nih. Tenang Tan, nanti Bunda kasih tahu ya. Hei, tunggu. Kenapa dombanya dibawa keluar kandang? Kenapa ia harus dipisahkan dari teman-temannya, Bun? Jangan-jangan kamu sakit ya sampai harus dipisah dari kawananmu? Wah, tuh kan betul. Pasti kamu sakit kan? Buktinya mereka siap menyuntik kamu. Ini Tan, sekarang kan lagi marak virus PMK nih. Jadi salah satu pencegahannya harus dikasih vitamin melalui suntik. Walah, ternyata ini salah satu upaya pencegahan PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Karena wabah ini berasal dari virus yang bisa merusak jaringan sel serta berakibat kematian pada hewan ternak, maka tindakan yang bisa dilakukan para peternak yaitu memberi vitamin pada hewan-hewannya. Pemberian vitamin dan vaksin bermanfaat membangun daya tahan tubuh hewan jadi lebih kuat. Jadi untuk mencegah virus apapun itu, yang pertama adalah kesehatan satuannya. Baik itu domba, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebersihan kandangnya. 100 buat Bunda Iin. Gak cuma manusia aja nih yang jalanin prokes alias protokol kesehatan. Tapi hal ini juga berlaku untuk menjaga kebersihan kandang Sobat Otan. Selain disapu sampai bersih, penyemprotan disinfektan juga penting untuk menangkal berbagai virus dan penyakit. Semoga wabah PMK dan penyakit lainnya jadi minder ya mau datang ke sini. Loh, Sob, kenapa kamu ada di tengah pemukiman warga? Otaners, jadi sekarang Kak Raka dengan petugas pemadam kebakaran juga masyarakat Kabupaten Bantul, kita mau rescue seekor monyet yang infonya itu tersesat di. Walau terlihat tidak membahayakan, tetap harus diingat loh teman. Sobat Otan ini adalah monyet liar. Insting liarnya bisa keluar kapan saja dan tentu membahayakan bagi siapapun yang ada di dekatnya. Cara menangkapnya juga tidak boleh sembarangan. Harus benar-benar menunggu saat yang tepat. Jangan sampai memaksa monyet untuk segera tertangkap. Malah sangat memungkinkan dia menyerang balik dan bisa juga melukai monyet itu sendiri. Nah, kalau situasi sudah terpojok kayak gini, baru deh. Ayo, Kak. Yes, kena juga kamu, Sob. Lu. Malah lepas lagi. Lincah banget kamu ini ya, kecil-kecil. Itu dia. Oke. Nah, kena juga dia. kan? Apa Otan bilang? Oke, kita bawa sana yuk. Bawa dulu. Hal penting lain yang harus teman di rumah tahu nih. Saat menyelamatkan satwa liar seperti ini, hindari menyentuhnya langsung dengan tangan kosong ya. Selain untuk menjaga keamanan diri sendiri, juga untuk menjaga insting alami si satwa yang diselamatkan.
Paling arah-arah sana Mas ya. Bukan sepenuhnya salah Agak kamu jauh juga sih dari Sob. pemukiman Otan warga. juga kalau nggak dapat makanan pasti ada bakal cari tempat. di tempat lain. Bedanya kalau Otan pasti pakai GPS carinya, jadi nggak nyasar pas mau pulang. Ditambah usia kamu yang masih terbilang baby, jadi sangat wajar kamu tertinggal oleh kelompokmu sendiri. Yuk, sekarang saatnya kita kembalikan si usil ini ke tempat asalnya, biar segera bisa Mas, ketemu dengan keluarga juga sobat-sobatnya yang Depan lain. ya. Cakep. Baik-baik di luaran sana ya Sob. Jangan sampai kamu tersesat lagi. Bye baby monkey. Teman, sekarang Otan mau melakukan penelusuran terhadap penjualan monyet ekor panjang di pasar hewan nih. Kabarnya di sini banyak melakukan praktik jual beli dengan cara menyakiti sobat Otan. Salah satu caranya adalah dengan memberi warna pada tubuh hewan agar terlihat menarik. Info yang beredar di sini, banyak monyet ekor panjang yang di-bleaching atau diputihkan secara paksa. Padahal itu kan menyakitkan. Monyet ekor panjang memang tidak dilindungi secara sah dalam undang-undang. Namun, perburuan liar secara besar-besaran tentu dapat mengancam populasi ekor panjang ini. Sebentar deh, sepertinya ada 2 ekor monyet yang menjadi perhatian kakak kru. Coba deh kalian perhatikan, ada perbedaan warna bulu dari kedua monyet ini dibandingkan dengan temannya. Keduanya memiliki warna lebih kuning, sedangkan satunya lebih cenderung natural abu-abu. Tidak, ternyata benar di sini proses bleaching terjadi, teman. Tega sekali sih, Paman. Pakai apa teman? Aku gitu. Bleaching merupakan cara pemutihan untuk menghilangkan pigmen rambut. Dalam hal ini, kita tidak mengetahui zat kimia apa yang digunakan. Bisa saja zat berbahaya yang akan berdampak permanen pada sobat Otan ini. Sudah hentikan, Paman. Kasihan bayi monyet ini. Udah bang, saya juga kering tuh, biarin aja tinggal. Soalnya datang. Teman, dalam proses bleaching tentu dilakukan secara paksa yang dapat menimbulkan monyet menjadi stres, sakit, dan trauma. Selain itu, potensinya untuk tetap hidup pun menjadi rendah jika tidak kuat terhadap efek zat kimia. Sekarang kita tanya ahlinya saja yuk. Sebenarnya seberapa besar sih bahayanya jika kulit hewan terkena zat kimia? Halo Bu Dokter Tia. Halo Tan. Dok, sekarang kan lagi marak nih kasus monyet ekor panjang yang diwarnai supaya menarik. Nah, Otan mau tanya-tanya boleh nggak dok? Boleh banget. Kebetulan banget nih ada baru aja monyet yang direscue dan kemungkinan dia habis di bleaching. Kita cek bareng-bareng aja ya Tan. Jadi kita lihat dulu di kulitnya ada masalah atau enggak gitu. Terus ini kalau kita lihat warnanya agak tidak seperti monyet pada umumnya gitu. Warnanya dia lebih terang di sini. Tapi kemungkinan ini udah lama Tan, karena sudah ada warna yang menggelap di sini.
gitu. Tapi masih ada sisa di atasnya. Karena normalnya monyet jenis ini warnanya abu-abu. Mungkin seperti kalau dilihat seperti ekornya ini gitu. Cuman yang di sini kemungkinan masih ada sisa bleachingnya. Tuh teman, bleaching ternyata juga dapat menimbulkan efek iritasi bagi yang tidak cocok. Karena praktek bleaching sudah lama dilakukan pada monyet ini, sehingga efeknya sudah tidak dapat terlihat. Nah, untuk di bagi tubuhnya sendiri, zat si bleaching ini kan cukup keras ya. Ini bisa menimbulkan tadi selain alergi, iritasi, bahkan bisa juga menyebabkan kanker. Tuh, ke mata bisa jadi merusak matanya, atau misalnya ketelan dia bisa jadinya keracunan gitu, Tan. Nah, Tan, kita bisa tahu monyet itu di bleaching atau benar albino itu dari matanya juga. Kalau mata yang benar albino, matanya pasti merah. Tapi ini dia matanya normal ya, Tan. Warnanya coklat kehitaman. Betul banget tuh dok. Ini mah sudah 100% monyet yang dipaksa menjadi albino untuk menarik ketika dijual. Teman, cara yang paling mudah untuk kita menolong mereka adalah dengan cara tidak membelinya. Dengan tidak adanya permintaan, pasti praktek jahat ini akan hilang dengan sendirinya. Jika kita sudah terlanjur merescue, lebih baik langsung diserahkan ke BKSDA atau lembaga penangkaran. Ayo teman, kita bersatu untuk menjaga Sobat Otan dari penyiksaan. Wih, ada yang lagi adu balap. Ayo, semangat sob. Adu balap unta ini berlangsung di negara Dubai, Uni Emirat Arab, teman. Adu balap unta sudah menjadi tradisi turun-temurun di Dubai. Ada dua panjang trek balap, 1,8 km dan 8 km. Ini disesuaikan dengan umur untanya, teman. Kalau Otan sih, pilih yang paling pendek jaraknya. Nah, bedanya adu balap unta dengan hewan lain adalah jokinya bukan lagi manusia, tapi robot. Joki robotnya dilengkapi dengan alat pemancar dan alat pengendali jarak jauh loh. Cakep! Si pemilik cukup mengejar unta dengan mobil berkecepatan sama, sembari mengendalikan untanya dengan mengirim suara ke joki robot. Semakin keras suara si pemilik unta, maka akan semakin cepat si unta berlari. Dalam 15 tahun terakhir, balap unta menjadi salah satu olahraga bergengsi di dunia loh. Itu karena pemenang balap unta akan mendapat hadiah jutaan dolar Amerika. Gak kaleng-kaleng, teman. Traktir Otan pisang dong, sob. Wah, sudah ramai turis nih. Mereka mau antri menunggang unta loh. Wisata menunggang unta ini bukan berada di daerah Timur Tengah, teman, tapi di Australia. Tepatnya di kawasan Port Stephens yang berjarak 209 km dari kota Sydney. Port Stephens ini memang berada di pesisir dengan hamparan padang pasir yang sangat luas. Sobat Otan ini sudah ada di negeri kanguru sejak awal abad 19. Saat itu, unta sengaja dibawa dari Timur Tengah ke Australia untuk dijadikan alat transportasi masyarakat pedalaman. Nah, seiring perkembangan zaman, unta pun mulai ditinggalkan. Pemerintah Australia lalu mengalihfungsikan unta menjadi bagian dari objek wisata. Seperti yang teman-teman lihat ini. Dan ternyata wisata menunggang unta di Port Stephens sangat diminati turis dalam dan luar negeri loh. Cakep. Teman, tenaga unta memang terkenal kuat. Gak cuma bisa menopang berat tubuh manusia loh. Otan malah pernah lihat sendiri. Di India, unta dijadikan alat angkut oleh warga lokal. Hampir setiap pagi, warga datang ke sumur-sumur sekitar padang pasir bersama unta peliharaannya, teman. Rahasia pertama unta ada di punuknya. Punuknya menyimpan lemak sebagai cadangan energi bagi si unta. Ia juga bisa mengubah lemak di punuknya menjadi air, teman. 1 gram lemak dapat ia ubah menjadi 1 gram air. Ia juga bisa menahan haus, alias tidak minum selama berbulan-bulan. Cakep!